wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu anggota himpunan. Kita akan mengenal anggota himpunan dan kita juga akan mengenal himpunan bagian. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal tersebut. Yang pertama adalah anggota himpunan. Materi pertama pagi ini, anggota himpunan. Nah, misal saya menuliskan himpunan H adalah X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil kurang dari sama dengan 7. Nah, ini cara menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemarin kamu sudah belajar ini, tentunya kamu udah bisa membaca ini sekarang. X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil kurang dari 7. Berarti kalau saya data anggotanya satu persatu, H itu berapa saja? Bilangan ganjil kurang dari sama dengan 7. Ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7. 7-nya masuk karena ini ada tanda sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan 7, maka 7-nya masuk. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka 7-nya tidak ikut. Saya sekalian mengenalkan tanda itu, kurang dari sama dengan. Nah, ini ada kurang dari sama dengan 7, maka angka 7 ikut sebagai anggota himpunan. Nah, maka anggota himpunan H itu apa saja toh? Anggota himpunan H, anggota himpunan H itu berapa saja? Yaitu ada 4 anggotanya, yaitu 1 sendiri, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, inilah masing-masing anggota dari himpunan H. H memiliki 4 anggota, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Cara nulisnya bagaimana? Begini. 1 elemen dari H. 1 elemen dari H, atau dibaca 1 anggota dari himpunan H. 3 elemen dari H. 3 anggota dari himpunan H. Begitu dan seterusnya. 5 elemen dari H, 7 elemen dari H. Kemudian kalau saya menulis angka selain ini, berarti misalnya 13 bukan elemen dari H. Berarti ada elemen kemudian dicoret, artinya 13 bukan anggota dari H. Begitu cara menulis anggota himpunan. Nah, berikutnya kita akan mengenal himpunan bagian. Himpunan bagian. Baiklah, materi kedua hari ini yaitu tentang himpunan bagian. Saya masih menggunakan contoh yang sama biar kita lebih mudah. X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil kurang dari 7. Berarti ini bilangan ganjil kurang dari 7. Kemudian saya bisa menulis himpunan yang lain yang itu adalah merupakan himpunan bagian dari H. Misalnya ketika saya punya A adalah himpunan 1 dan 3. Nah, himpunan yang anggotanya 1 dan 3 ini merupakan himpunan bagian dari H. Kenapa? Karena 1 dan 3 ada di himpunan H. Berarti saya bisa menuliskan yang lain selain ini. Bisa, misalnya saya punya himpunan B yang anggotanya saya ambil dari sini. Himpunan 1. B merupakan himpunan bagian dari H karena anggota B adalah anggotanya H. Berarti ada lagi dong, ada banyak sekali yang bisa kita cari dari himpunan bagian H. Misalnya C, himpunan bagian dari H yang anggotanya 3. Karena 3 merupakan anggota dari H, maka C otomatis merupakan himpunan bagian dari H. Nah, kenapa disebut himpunan bagian? Karena dia merupakan bagiannya. Bagian dari H, misalnya saya buat lagi D, himpunan yang isinya angka 5 sama angka 7, maka D adalah himpunan bagian dari H. Begitu. Nah, kemudian persoalannya, kan ini kita bisa buat banyak banget himpunan bagian ini. Persoalannya adalah bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian dari H. Misal, ini H punya 4 anggota.
itu nanti kita akan buat berapa banyaknya himpunan bagian dari H. Berarti 2 pangkat 4 tuh 16. Kenapa saya bisa menghitung 16? Karena itu sudah ada aturannya, yaitu 2 pangkat N. N adalah banyaknya anggota ini. Banyak anggota, banyak himpunan bagian itu bisa dicari dengan 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat banyaknya anggota ini berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti himpunan bagian H ini memiliki 16 bagian. Kalau saya tulis satu persatu, kita coba buktikan 16 ya. Saya tulis yang anggotanya satu-satu. Himpunan 1, kemudian himpunan 3, kemudian himpunan 5, kemudian himpunan 7. Ini kita sudah dapat 1, 2, 3, 4. 4 himpunan bagian dari H. Kemudian saya tulis yang anggotanya 22. 1 sama 3. Himpunan 1 sama 5. Kemudian himpunan 1 sama 7. Kemudian himpunan 3 sama 5. Kemudian himpunan 3 sama 7. Ini kita dapat berapa? Masih 5 sama 7 belum. Himpunan 5 sama 7. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 4 sudah 10. Kita harus nyari 6 lagi. Kita coba yang anggotanya 3. Himpunan 1, 3, 5. Kemudian himpunan 1, 3, 7. Kemudian himpunan 3, 5, 7. Kemudian himpunan 1, 5, 7 belum? 1, 5, 7. Wah, 10 tambah 4 sudah 14. Kemudian kita butuh 2 lagi. Yang anggotanya 4 itu tadi, kita buat yang anggotanya 4 atau H itu sendiri. Saya tulis di sini himpunan 1, 3, 5, 7 ini merupakan himpunan bagian juga dari H. Sudah 15. Satu lagi adalah yang perlu kamu tahu, himpunan kosong selalu menjadi anggota dari himpunan apapun, yaitu ini himpunan kosong, nggak ada isinya ini. Nah, ini adalah disebut himpunan kosong yang dia selalu menjadi himpunan bagian dari himpunan apapun. Berarti setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kita cari caranya seperti ini. Nah, kalau dicari satu persatu begini kan susah. Maka gunakan aturan ini lebih mudah. Himpunan bagian dicari dengan 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya anggota. Karena ini anggotanya 4, 2 pangkat 4 ketemu 16. Daripada nyari satu-satu begini kan susah. Tapi kamu juga perlu tahu ini. Tapi kalau nanti ada pertanyaan berapa banyak himpunan bagian dari H, nah, tinggal langsung itu aja. Kalau anggotanya 4, 2 pangkat 4 ketemu 16. Misal saya punya C di sini. Himpunan 3, 5, 7. Ini kan C anggotanya 3. Banyak himpunan bagian C. Banyak himpunan bagian C. Nah, tinggal saya cari dengan 2 pangkat anggotanya ini 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Begitu lebih mudah. 2 pangkat N gitu ya. Nah, hari ini materinya itu latihannya, misalnya saya punya H adalah himpunan X sedemikian sehingga X bilangan genap kurang dari 6. Nah, latihan pertama kamu tuliskan anggotanya H itu bilangan berapa aja. Kemudian berikutnya kamu tentukan banyak himpunan bagian dari H dengan rumus 2 pangkat N. Nah, nanti kan kamu setelah menulis anggota dari H itu apa aja, kamu tahu N-nya berapa. Nah, itu tinggal kamu tulis di situ 2 pangkat berapa, ketemu hasilnya. Lalu yang terakhir kamu tuliskan semua himpunan bagian dari H. Nanti itu kan hanya memiliki
3 anggota udah saya kasih bocoran tuh anggota. Kemudian kamu bagi-bagi menjadi himpunan bagiannya yang anggotanya 1-1, anggotanya 2, kemudian anggotanya 3, dan himpunan kosong. Nanti kamu tulis semuanya. Nah, cocokannya boleh lewat WA. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.